Sip, 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 sip. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat waya begini kepada semua rekan sahabat semuanya, agar mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Penasaran, saya ingin buat video lagi. Tetap masih tentang iritologi ya. Iritologi agar Pipolones saya gitu ya. Ini ceritanya Pipolones saya. Tetap dengan semangat berbagi. Berapa nilainya nih? 10k. Dengan semangat berbagi tetap gitu ya. Dan menjunjung tinggi kebersamaan. Ya, agar tetap bersama itu harus berkorban. Itu kan dalam setiap apa? Nih maaf nih ya, tangan-tangan saya masih ngoprek sahabat. Ini settingan saya ya yang kesekian ya. Ini settingan saya kesekian. Ini ada banyak potensio. Maksudnya adalah terus mencoba ya sahabat ya. Terus mencoba untuk mendapatkan hasil yang terbaik menurut saya gitu kan. Pada prinsipnya tetap seperti itu ya, pada prinsipnya tetap seperti itu. Jadi kenapa saya tetap menggunakan judul Pipolones, karena memang saya menggunakan PCB standar ya, PCB sejuta umat ini ya, yang belum ada perubahan terlalu ekstrim, biasa saja. Ini hanya menghilangkan BD-nya, kemudian menambah dan mengurangi nilai gitu ya. Menambah dan mengurangi nilai dari komponen yang tujuannya yaitu tadi untuk mencari bagaimana agar tetap irit tetapi tidak tidak mengurangi dari sensitivitas itu sendiri ya. Itu. Jadi sehingga didapatlah nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai komponen yang saya pikir ini settingan yang lumayan ya. Jauh ya meningkatkan dari yang aslinya gitu. Kalau yang aslinya kan mungkin ada sahabat rekan yang sudah merakit gitu ya, merakit Pipolonesnya, tapi masih ya seadanya sesuai dengan daftar komponen yang tercantum di situ, digambar gitu ya. Ya seperti misalnya gambar ini lah ya, ini seperti misalnya tercantum di sini. Kemudian mengganti apa? Kok katanya kualitasnya begitu gitu. Ya memang begitu gitu. Kalau yang standar ya memang segitu. Jadi deteksi ya segitu. Bahkan kalau yang standar itu tidak bisa mendeteksi emas, sahabat ya. Tidak bisa mendeteksi emas. Jadi kalau pasang cincin misalnya, pasang cincin ini nggak terdetek gitu ya. Kalau yang standar. Makanya ya mulai dari situ dicarilah gitu. Dicarilah komponen-komponen atau terutama nilai-nilai lah, nilai-nilai komponennya gitu ya, angka-angkanya, nilai-nilai komponennya, kemudian dicoba dipasang, digonta-ganti. Bahkan saya sampai menghabiskan beberapa alat ini ya, karena rusak sahabat. Ini kalau alat ini rusak tuh bagian ininya nih, dia nggak bisa ditekan gitu, nah dia pasti balik gitu ya, ininya jebol. Tapi kan karena ini plastik jadi ya gantilah. Begitu. Apa? Gak ada isinya. Ya memang lah video saya emang gak ada isinya ya.
Para guru para master jangan nonton video saya, malu. Gak ada isinya, cuma apa? Gak ada apa-apanya. Oh ya, untuk membedakan video saya dengan yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya gitu ya, dan selalu ada peningkatan gitu. Selalu ada peningkatan. Saya mencoba bermain dengan bagaimana. Jadi tujuan saya itu adalah bagaimana caranya ya ini agar sensitif terhadap emas, tidak terabaikan, emas itu tidak terganggu ya, karena ada pemahaman ingin mendeteksi emas itu frekuensinya harus tinggi. Ternyata tidak ya, bahkan merek-merek terkenal pun yang sekarang itu mereka menggunakan frekuensi rendah ya, di bawah 200 ya, di bawah 200 Hz. Tapi dia bisa mendeteksi emas, bahkan bisa menyeken emas dengan baik gitu ya, menyeken emas dengan baik, bahkan sampai emas yang masih dalam bentuk partikel gitu, yang bentuk nugget gitu ya, kecil, bahkan apa istilahnya itu 0,1 gram gitu ya, berarti 100 miligram. Itu luar biasa, bisa terdeteksi dan dengan baik. Dari semuanya itu ada pemahaman lagi bahwa ternyata frekuensi tetap kecil karena untuk menghemat ya, menghemat baterai. Karena kalau frekuensinya tinggi itu baterai itu akan si panel ini akan menyuplai antena itu istilahnya ya. Kalau itu kan si coil ini kan antena ibaratnya. Itu dengan deras gitu, akhirnya ya baterai cepat habis ya, yakin baterai cepat habis. Makanya si frekuensi diturunkan. Kemudian yang dimainkan itu preampnya, jadi penerimanya gitu ya. Si penerima itu dibuat sesensitif mungkin. Ternyata itu kuncinya ya. Jadi si penerimanya itu dibuat sensitif, bahkan dibuat saling menguatkan gitu ya, dengan double triple, pokoknya di double atau di triple, bahkan triple kayak ampli aja dikuatkan gitu sampai banyak gitu. Jadi komponen preampnya itu banyak gitu, dibuat sensitif gitu ya, jadi dibuat sesensitif mungkin. Kemudian pemahaman lagi bahwa mereka itu dengan apa istilahnya itu ya, suara mungkin ya, dia main suara, jadi supaya sensitif tapi suaranya juga enak didengar gitu ya, kayak apalah gitu. Jadi jangan, istilah sahabat saya ada yang bilang pintu rusak gitu ya, kalau di Indonesia kan ciri khasnya pintu rusak, krotok gitu kan. Ya itulah gitu, basicnya itu memang itu. Jadi PCO nya ya seperti itu, kemudian dimain-mainkan PCO nya gitu ya, jadi dibuat nada lain gitu, dibuat nada-nada lain yang ternyata itu kuncinya di situ gitu. Jadi bermain penguatan dari penerimanya ya, preampnya, kemudian ditambah dengan suaranya juga supaya enak, supaya ada nada gitu, apalah nadanya gitu ya. Ya itu. Kemudian kalau yang model-model sekarang ya udah jelas digitalnya itu, jadi didigitalisasi, ada programnya gitu ya, supaya tampil di layar, supaya enak dipandang gitu ya. Jadi memanjakan si penggunanya, supaya semua informasi itu muncul di layar. Kemudian bahkan ada berbagai nada yang berbeda gitu ya. Jadi ketika mendeteksi zero misalnya, Vero, mendeteksi Vero misalnya suaranya begini, non Vero suaranya begitu, jadi ada 2 suara, ada bahkan inginnya 3 suara. Kalau mendeteksi logam mulia misalnya sekelas ya tembaga, perak, perunggu, mungkin nadanya nanti lain gitu, itu mungkin lebih dahsyat ya. Ya itu tadi keinginannya sampai ke sana, walaupun dengan ya,
jelas kalau itu semua ada dalam metal detektor Anda, berarti itu bagus. Sekaligus juga maaf mungkin dari segi harganya luar biasa, saya nggak nyampe. Jelas saya nggak nyampe. Harganya pasti sangat mahal ya. Harganya jelas pasti sangat mahal. Karena ya itu tadi, untuk melengkapi impian itu semua ya jelas biaya riset dan sebagainya juga nggak murah gitu ya. Saya aja yang main-main begini, korban saya udah sangat banyak gitu ya. Cuman main-mainan kecil gitu, apalagi kalau yang risetnya beneran ada timnya dan sebagainya gitu ya. Beli alat yang bagus gitu, wah luar biasa, pasti sangat mahal gitu. Dan pasti nantinya juga si metal detektornya pasti akan dijualnya mahal juga gitu, minimal untuk menutup semua biaya itu gitu. Nanti dibagi per berapa gitu, misalnya per 100 atau per 1000 pieces penjualan harus BEP gitu ya, break even point. Kan mahal ya. Ya minimal misalnya 100 pieces, 200 atau 1000 pieces penjualan 1000 unit gitu ya, harus sudah BEP gitu ya, harus sudah kembali modal. Sisanya kan nanti tinggal profit ya gitu, diekspor dan sebagainya gitu kan, karena untuk itu seluruh dunia misalnya ya, itulah bisnis gitu ya. Itu kalau itu udah mau bisnis. Tapi kalau buat mainin sendiri mah ya saya ya semampunya, karena memang kadang, jadi kalau saya prinsipnya itu, kalau yang lain itu misalnya atau bagaimana gitu ya, itu hak terserah, bebas itu ya, bebas lah ya itu mah. Negara kita demokrasi, bebas. Bebas tapi sopan kan gitu. Tetap hormati hak orang lain. Malah kemana ngancok ya. Ya pokoknya begitu. Astagfirullah, biasa ya ngomong kemana daek. Ternyata udah 13 menit. Prinsipnya adalah untuk video yang ini mah saya hanya ingin menjelaskan. Oh ya, harus dibuktikan dulu ya. Kita coba dulu, kita tes. Maaf, ini kita tinggikan nih, salahnya nggak kelihatan kalau terlalu rendah. Oke, ini di bawah pakai aki ya, biasa. Pakai aki sepeda motor bekas. Kalau yang barunya dipasang di sana ya. Jadi beli baru, yang baru itu dipasang di sepeda motor, yang bekasnya ambil. Iritologi sahabat. Ya di masa sulit sekarang ini kita harus irit lah. Tapi kalau yang dapat itu ada cerita, dapat obyekan atau dapat apa gitu ya, dapat kejatuhan durian runtuh istilahnya, malah bingung duit dibelanjain kemana. Aduh ya, belilah metal detektor yang mahal. Kita coba bismillah. Kok nggak bunyi? Jangan malu-maluin saya. Ini suaranya kecil sahabat, makanya saya dekatkan ya speakernya ya. Ini main-main suara ceritanya. Itu main-main suara. Kita tes. Itu suaranya masih berat. Kita ganti sampai kecil. Nada standar. Nah ini ada tombol lagi, ini katanya untuk ambang deteksi.
Jadi makin jauh sahabat, kalau dimainkan tuh makin jauh. Bentar, kita berisik. Nah, di sini ada ambang deteksi, kita tarik, buka. Oh, ternyata nggak kekejar. Tuh, deteksinya jauh coba. Jadi naik ya. Ceritanya naik, frekuensinya, aduh, kita coba. Ini karena saya nggak pakai BD 140, jadi suaranya kecil ya. Ini aja udah harus didekatkan gitu. Nah, si suaranya itu harus didekatkan. Mana tes. Ya gitu, walaupun jadi samar gitu ya. Jadi ketika si ambang ini ditambah, itu jadi suara nada jauh pun akan terbaca, walaupun jadi putus-putusnya, jadi ya istilahnya threshold atau ya, ambang deteksi gitu ya. Jadi si ambang deteksinya ditambah ini, maka akan sinyal lemah pun akan kebaca gitu. Ini saya pakai frekuensi 500 kalau nggak salah. Coba kita buktikan. Biasalah video saya emang nggak ada isinya ya, panjang tapi nggak jelas juga. Kita coba frekuensinya, saya pakai berapa sekarang? Belum itu 100 apa itu, bohong itu. 508 Hz ya. 508 Hz ini bisa mendeteksi jauh ya. Dari senyap ke deteksi itu jauh sama. Tuh. Ya, jauh. Lebih dari 50 cm lebih lah, 60 berapa. Tinggi ya. Jauh ini sahabat ya. Itu 500. Kita turunkan, coba turunkan ke berapa? Kita turunkan dari pin ini ya, dari pin ini. Karena nggak bisa kelihatan semuanya, mundur. Kita turunkan 500 ke berapa? 100. Ini ala-ala metal detektor mahal itu ya. Berapa itu? 170, 175 lah ya. 175 Hz. Kita coba, kita harus mainkan lagi titik ambangnya. Oh, ternyata nggak kekejar. Berarti pakai ini. Nah, masih di 174. Titik ambangnya dibuka. Malah nggak kekejar. Oh, ya segitu deteksinya. Masih ada lah ya. Ini karena saya main-main pakai ini sahabat. Jadi kalau jadi berat suaranya. Suaranya jadi jauh karena kita coba dekatkan lagi. Speakernya naik. Wow.
itu berat jelek ya. Tapi kalau pakai nada berat begini jadi deteknya itu di berapa? Dari senyap ya. Ini senyap suaranya ya. Kita pakai perantang ini saya. Masih jauh. Jauh ya. Nggak kelihatan. Nah, segini. Masih lebih dari 50 cm. Jadi frekuensi dinaikkan atau diturunkan itu biasa saja, samalah, beda-beda tipis ya sahabat. Nah, kalau suaranya coba kita ganti. Tinggian, sebentar. Sambil dites. Mana tahu. Ini suara masih berat. Pasti kita jadi suara kecil. Itu. Tuh di sini nih, di sini nih. Jadi main-mainnya di situ. Sebenarnya ini mengganggu sebenarnya. Sentiannya berapa senti? Kita pakai sentian. Ini 30 cm ya sahabat. Ya segitu, 25 sentian, tetap nggak bisa nambah sih sedikit kalau frekuensinya dinaikkan. Jadi kisarannya segitu. Kemudian ada juga yang berpikir katanya bagaimana gitu kalau misalnya deteksinya jauh gitu ya, dibuat dalam gitu. Nanti ini saya robah lagi, saya coba ganti. Atau sekarang aja kita coba ya, mumpung baru 24 menit. Praktek lagi, kita praktek ya. Ini kita ganti, coba ngaruh nggak? Tuh, terus kalian ini kita ganti pakai berapa ohm ya, itu kita coba pakai 300. Saya cari dulu sahabat, kita break dulu ya. Ya, saya sudah nemu. Ini saya mau pakai 470R sama ininya nih, ini 470 ya. Ini saya cabut, saya pakai potensius 10K tadi untuk cobanya. Ini saya coba ganti ke 470 sama ini kita kembalikan, atau pakai 4
atau jangan dulu, ini aja dulu kita ganti pakai 470. Pakai 470 ya, 474. Sebentar, saya nyari dulu. 474 sahabat, 474. Mana 474? Aduh. Empat 470 gede ya, 474 gede sahabat. Pakai 474 ya, ini 474 ya, 474. Cabut sahabat. Kita cabut. Kita cabut sahabat ya. Mana kita cabut saja. Aduh. Iya. Kita ganti pakai 474. Jangan dulu masuk. Happy ya, kalau pekerjaan yang kita sukai itu tidak ada tekanan sahabat. Jadi main-main begini ya, kalau kitanya nggak ikhlas bukan sesuatu yang disuka, itu mungkin akan bete atau akan bagaimana. Aduh, mana tangnya hilang. Tapi kalau suatu halnya itu suka, maka enjoy gitu sahabat. Ini apa, ini jumper ya, ini saya nggak pakai BD, jadi di jumper. Gimana dong cara nggak pakai BD-nya? Alah, gampang itu mah. Mainan apa, tukang sound awal ya. Bisa dilihat dibikin mini ampli, bukan mini ampli, ampli yang hanya pakai TIP sama elko. Nah itu tinggal TIP-nya aja dilepas, itu prinsipnya. Itu mah basic dari audio. Nanti ngebul sahabat sebentar. Aduh, saya nggak perhatikan. Duh, lama nih video saya. Apa-apalah, biasanya juga lama. Video saya biasanya lama, nggak ada isinya. Ya pokoknya happy lah ya, enjoy gitu. Sekarang kan sedang PPKM ya, jadi aktivitas dibatasi, di rumah aja. Bismillah.
Hmm. Nggak ada perubahan sebenarnya, biasa saja. Ini kita main audio ya, jadi kalau tadi kan nada berat gitu, kalau ini lebih ringan lah ya, nada biasa gitu, nada standar. Biasa saja. Nah, untuk membedakan video saya dengan yang lainnya, ini saya mau tambahkan ya. Ini mah janganlah ya, ini mah main-mainan saya. Yang mau saya tambahkan itu adalah perubahan yang ada di, atau ini mau, kalau mau ini harus kontak khusus. Nggak penting itu mah ya. Sebenarnya ini mengganggu. Ini hanya main-mainan saja. Gitu. Ini juga gitu ya. Kasih aja atau sekarang saya coba pasang. Ini berapa nilainya? Kalau kita ukur ya. Kita buktikan saja. Ukur berapa sekarang gitu kan. Supaya ada nada begitu. Jadi bedanya nada rendah apa nada tinggi. Nada tinggi di berapa gitu ya, di berapa ohm, nada rendah di berapa ohm. Sebenarnya itu hanya suara saja. Tapi bukan suara ini sih sebenarnya ya. Ngaruh juga sih sebenarnya. Nambah gitu, nambah sensitivitas orang ketang 1 senti. Jadi nada berat, nada ringan, nada, jadi nambah sahabat tuh. Video yang tadi ya, bandingkan dengan yang sekarang tuh, dari sunyi tuh, ini di atas sahabat. Wah, gitu. Padahal itu frekuensi di 174 tadi ya, nambah sih gitu. Jadi ini tinggal ditambahkan saja di sini ya. Di mana? Di, aduh, mati dulu nanti konslet. Di sini matikan. Kasih potensio 10K gitu ya. Kemudian ini ganti pakai 474 kalau saya gitu. Ada apa ambulan lewat? Ada razia ya. Ya begitu. Jadi ini pakai 474, ini pakai 10K. Nah, kalau ini mah, ini main-main ambang deteksi. Berpengaruh? Ya relatif lah, ngaruh dikit. Ini utuh, ini sama masih ya, ini 1 nano. Nah, ini kalau ini saya pakai 100 nano, ini pakainya 200 nano. Ini pakai 100 nano sahabat. Ini speed ya, speed. Kalau diganti ini jadi delay ya, boleh cobalah kasih berapa gitu delay sahabat. Jadi nadanya itu gitu ya. Kalau ini gitu cepet. Nah, saya suka yang cepet. Yang delay males. Kadang ketinggalan ya,
Tapi kalau ingin agak delay, coba aja, coba kan enggak bayar. Udah semuanya. Nah ini pakai 1K, ini 1K, kembali lagi ulangi ya, mungkin video saya yang kemarin. Ini pakai 1K. Ini pakai 1K. Ini, nah ini saya pakai 22K, ini 22K semua. Ini 22, ini 22 apa 33 ya? Lupa lagi. Sebentar kita ukur. Kita ukur, sahabat. Kita ukur. Ukur. Enggak ada rahasia. Kosong dengan rahasia ya. Oh, 33K, sahabat. Ini 33K. Ini 33K, 33K. Ini 33K ini ya. Ini 100K diganti 33K. Ini 33K juga. Ini 22 ini. 22K ini. Lebih sensitif ya. Lebih sensitif. Saya belum mengganti yang lain. Mungkin nanti saya akan coba ganti, tapi lebih sensitif. Ini karena saya pakai semua, pakai apa? Pakai yang hijau ya. Jadi si nilai-nilainya itu susah ngebacanya nih pakai warnanya. Kalau yang buat yang putih itu kan kelihatan ya. Nilainya mau dicontek susah ini masalahnya. Ini nilainya berapa gitu kan ya. Itu tadi pokoknya ini main-mainkan saja. Pada dasarnya iritologi. Frekuensi rendah 170 tapi sensitivitas terjaga gitu ya, dengan menurunkan atau mengganti nilai-nilai. Menurunkan, kebanyakan itu ada yang diturunkan. Nah ini kalau ini naik, kalau ini turun, ini bisa pakai 560 mungkin ya, mejehna lah 560 ya, boleh. Udah, jadi mainnya itu kalau saya mainkan semuanya karena pokoknya saya coba aja, kan enggak bayar ya. Oh bayar deh, beli komponen ya. Ya kebetulan stok saya ada gitu, sisa-sisa. Kalau sengaja beli mungkin lumayan ya, nyarinya susah. Tapi ada di online lah, ada di online. Silakan. Kalau untuk resistor ada khusus, saya di Bandung itu ada, Lapak Bandung. Kalau untuk kapasitor IC ada Lapak Bogor. Ya bebas lah, serah ya, bebas. Yang penting ada barangnya, ada gitu. Jadi tidak ini. Mungkin itu yang membedakan video saya dengan yang kemarin. Tetap dengan prinsip iritologi dan berbagi yang jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.